Ya, I think juga memang karena IHSG-nya kencang juga sih. Jadi yang second liner, third liner mungkin agak ditinggalkan. Iya. Nanti akan berbalik ketika IHSG-nya turun. Gitu. Iya sih, apalagi dia bukan di call atau yang energi lain ya, jadi kayak Ya, kurang betul. dilirik sih. Oke. Betul. eh oh iya, ada juga yang oh iya PSKT, Vin. PSKT ini juga unik loh. Aku kemarin itu sempat beli 54 kalau nggak salah ya. Terus sempat karena aku mau cuti kalau nggak salah aku sempat jual, tapi aku buyback lagi. Aku nggak pernah bisa buyback di bawah. Jadi dia kayak pelan-pelan ngebentuk higher low. Jadi abis naik-naik Hmm, aku nggak bisa buyback di bawah harga awal gitu loh. Dan turun pun dia Oke. nggak turun jauh. Iya gimana, Vin? Oke, kalau PSKT itu memang neckline-nya itu di sekitar 75 sampai 77. Hmm. Mungkin bisa pertimbangan di daerah situ. Mungkin kalau misalnya takut ketinggalan gitu ya, takut Hmm. ketinggalan, mungkin bisa entry di sekitar 78 77, habis itu bisa entry lagi bertahap di 75 sampai 73, Hmm. habis itu jebol 73 buang Hmm. gitu. Hmm. Nanti bertahap aja, karena kita nggak tahu nih, ini kalau PSKT itu kan modelnya kalau udah rally kenceng tiba-tiba nggak kekejar, jadi Iya, lebih iya, baik iya. kita caranya gitu aja. Itu catnya kayak mau ngebentuk apa sih? Kayak nge-flag atau apa sih, Vin? Untuk chartnya ini kalau aku lihat lebih ke arah ascending triangle Oh, iya sih. kelihatannya. Iya sih. Nah, itu Iya, menarik sih. lebih ke arah. Teknikalnya menarik sih. Iya, teknikalnya menarik. Kalau mau spek boleh sih. Iya. Oke, mungkin nih satu pertanyaan terakhir sebelum saya share untuk technical review dari tim risetnya kita ya. Mungkin satu yang terakhir mengenai oke Bimantara deh. Yang terakhir nih, Vin. Bimantara. Bimantara. Oke, Bimantara harusnya BMTR. belum Oke. selesai sih. Iya. Kita bisa lihat ya, secara ini BMTR by technical juga sama, ketika rally kencang, koreksinya cenderung minor. Nah, kalau kita lihat, kalau kita buka di time frame 1 jam, memang konsolidasinya itu belum selesai ya. I think belum selesai karena belum break juga dari downtrend line-nya. Ya, kalau teman-teman mau sabar gitu ya, mau sabar, ya tunggu dia break aja. Kalau kalau itu jauh lebih confirm daripada teman-teman istilahnya nunggu gitu. Kalau aku pribadi mungkin akan boleh spek gitu ya, spek dikit dulu di sini, 362, nanti 360. ketika break ya udah ambil gitu. Karena pertimbanganku adalah ini Ci, pertimbanganku ada di sini memang ada sedikit support gitu ya. Kalau kita bongkar di 15 menitnya itu ada sedikit spike terus turun. Nah, ini itu ada support di sini. Nah, kalau kita lihat juga di sini itu ada 2 kali tes sudah ada 2 kali tes di sini, dan dia nggak berhasil turun bikin lower low. Iya. Nah, kalau begitu mungkin menurutku akan istilahnya lebih kecenderungannya habis ini akan lebih ke arah rally daripada turun sih. Tapi anyway ini kan probability. Iya, Jadi semua ibaratnya ya probabilities. kalau jebol di bawah 348 I think boleh trailing dulu. Nanti istilahnya atau stop loss dulu yang baru masuk, nanti baru cari lagi entry di bawah. Gitu sih untuk BMT. Iya, menarik sih. Soalnya wacana mengenai merger dengan MNC itu kelihatannya masih berlanjut walaupun nggak sekarang ya. Jadi kelihatannya kenapa bisa, dan dari teknikal kita bisa lihat ya setelah rally panjang diikuti volume yang besar, ya wajar sih dia turun, tapi turunnya pun ya karena mungkin ada beberapa yang profit taking juga nih di atas. Tapi ini volume yang waktu dia naik ini nggak kira-kira loh. Dua hari, Betul. 3 hari loh naiknya kenceng loh. Jadi wajar banget sih kalau ada koreksi sih. Oke, oke. Nah sekarang mungkin aku akan share untuk ini ya. Untuk technical dari tim kita. Mana sih nih? Oke. Sebentar, from the beginning. Oke. Ini beberapa technical review dari tim riset kita ya. Ini apa ya namanya sih? Ini adalah rekomendasi adalah opini dari penulis, jadi kayak disclaimer on ya semuanya.
Nah, oke, indeks GCI bullish skenario. GCI itu membentuk struktur uptrend, higher high dan higher low. Dan ini masih terus berlangsung dan belum patah. Potensi koreksi jangka pendek menuju 7085 dan 7000. Jadi ini adalah potensi untuk bullish skenario. Dan untuk bearish skenario-nya RSI, indikator RSI membentuk bearish divergent. MACD semakin memendek. Dan jika gagal bertahan di support sekitar 7100, IDX berpotensi koreksi ke 6900 dan jika 69 tembus akan berpotensi koreksi ke 6700. GCI terlihat sudah mengakhiri wave D dan akan membentuk wave E untuk membentuk contracting triangle. Nah, ini adalah rotasi sektor untuk minggu depan ya. Kalau kita lihat RRG atau rotasi sektor weekly, kelihatannya yang akan menuju leading adalah IDX Tech, kemudian ada IDX Prop dan IDX Finance. Ini yang sekarang di-improving di sebelah kiri atas dan akan menuju ke leading di sebelah kanan. Dan saat ini yang masih leading adalah IDX Non-Cyclical, IDX Infra, dan udah mulai turun adalah IDX Energy. Ini untuk weekly-nya. Dan untuk daily-nya, oh dia nggak mau belok sih. Oke. Untuk daily-nya adalah yang sekarang lagi perform ada di leading adalah IDX Prop dan Energi. Dan sekarang lagi menuju di improving akan ada IDX Health, IDX Non-Cyclical, dan ini ada IDX Tech yang sebenarnya udah di improving tapi dia turun lagi ke lagging sih. Aduh, ini kok pindah lama ya. Nah, IDX non-cyclical RRG ini yang weekly ini apa sih sahamnya, kita lihat ya. Di sini yang lagi improving ada Cepin. Cepin ini lagi berpotensi mau pindah ke leading. Kemudian yang lagi di atas juga ada Aisa yang di improving ya. Di improving berarti dia baru mau naik nih. Ada Aisa, ada Main, ada ULTJ. Ini ada PAM juga ya, kayaknya masih di bawah tapi ini ya. Dan yang dari leading, yang sekarang lagi leading ada Mayora, ICBP, Cimori. Dan mulai turun ada di Unilever dan AMRT. Dan kemudian IDX non-cyclical yang daily-nya, yang kita lihat yang sekarang lagi ada di improving, ada Gudang Garam, Kino, ICBP, Indofood, dan range ini lagi mau ke adalah leading. Dan yang leading ada AMRT, STAA, Aisa, kemudian ini juga ada Main. Dan kalau IDX Energy yang weekly yang lagi perform, istilahnya yang sekarang lagi naik adalah Raja di weekly ya, Raja, BP, Bumi masih di atas. Kemudian yang dari improving yang mau naik ada DSSA. Ini kok sahamnya aneh-aneh ya. Ada Sure, ada Dewa nih yang menarik sama Medco nih, sama Pegas. Ada di improving. Dan kalau daily-nya ada Dewa yang lagi di leading, ada Medco lagi di leading, Bumi yang lagi akan ke weakening, kemudian Pegas yang akan berpotensi pindah atau udah pindah nih ke leading, kemudian ada Adaro. Dan ada juga company sebelah kiri improving, ada Elsa. Dan ini beberapa saham yang cukup menarik untuk kita cermatin di minggu depan. Indi buy if 3120 terlampaui. Parabolic SAR menunjukkan Indi sudah bullish, kenaikan berlanjut jika tes resisten di 3120. Break level tersebut akan membuat Indi itu melanjutkan rally ke arah 4100. Jadi ini menarik sekali ya rewardnya. Tapi catatan harus ngebreak 3120. Area buy di mana? 2850 hingga 3000. Target pertama 3133 dan stop loss 28. Jadi 41 ini ada target jauhnya. Kemudian apalagi yang menarik di sini ada ESA. ESA kemarin break resistance 1155. Target rectangle pattern ada di 1325 dan jika dia membentuk flag pattern maka targetnya ada di 1620. Buy area 1145 hingga 1200 dengan target pertama 1235 dan target kedua 1620, stop loss 1140. Kemudian kita juga ada Pegas break resistance kuat di 1820 dengan target rally lanjutan menuju 2150, potensi koreksi jangka panjang ke 1800 karena kemarin naiknya udah cukup panjang ya. Jadi buy area di 1950 hingga 18, target 1 2000, target kedua 2150 dengan area stop loss 1800. Ini sebenarnya kita bikin waktu sesi 1 penutupan sesi 1
hari Jumat ya. Jadi ini belum terrefleksi dengan koreksinya Dow kemarin sih yang cukup besar sih. Kemudian agak ada juga energi. Energi ini bertahan di support kuat di 216. Jangka panjang masih sangat uptrend dan stop loss ada di 210. Area buy ada di 230 hingga 250 dengan target pertama 268 dan target kedua 306 dan stop loss ada di 210. Ini ada ADMR. ADMR tuh sebenarnya sideways ya dari sejak bulan Juli, tapi sekarang di area support 1570. Jika break 1895 berpotensi rally ke 2380. Jadi ADMR buy if break 1895 dengan area buy 1570 hingga 1720 buat orang yang ingin cicil buy dulu, istilahnya mau nitip sendal dan ikan nambah posisi jika udah ngebreak 1895. Tapi buat yang trading cepat maunya break langsung jalan ya tunggu break di 1895 baru beli dengan target kalau 1895 tadi ngebreak di 2380. Tapi buat yang cicil buy yang buy on weakness di 1570 hingga 1720 bisa melakukan profit taking di area 1895 jika digagal break dan target kedua 2125 dan stop lossnya 1570. Ada Bimantara, kebetulan tadi Bimantara tanyain, Bimantara rebound dari support 354. Volume saat ini masih sangat kecil ya, jadi sebenarnya belum terlalu menarik buat yang trading. Tapi jika dia bisa break resisten di 396, maka Bimantara berpotensi menuju ke 440. Jadi buat yang trading, buy if nge-break 396. Dan jika ingin buy on weakness ada di 354 dan 384 dengan area target 396 dan area target kedua adalah 440, stop loss 342. Mungkin itu beberapa saham yang menarik untuk teman-teman cermati minggu depan. Dan ini buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, kita ada kelas September baru akan mulai. Silakan hubungin admin di 0812-8891-9742. Mungkin demikian dulu ya yang tadi kita hari ini pembahasan kita sebenarnya cukup menarik ya. Jadi banyak banget yang kita bahas di sini. Mungkin Vin ada kata-kata penutup mengingat keterbatasan waktu, udah jamnya kita harus mengakhirinya. Mungkin Arvin ada pesan atau ada tips-tips lain yang ingin disampaikan? Oke, mungkin sedikit tips saja buat teman-teman yang mungkin baru invest di pasar modal terus belajar terus gitu ya. Yes. Even Jirita pun juga ada kelas gitu ya untuk belajar. Terus selain itu juga mungkin di IHSG yang lagi di resist, hati-hati gitu ya, cashnya dijaga, maintain cash level karena kita nggak pernah tahu ada koreksi yang mungkin sedikit masif yang mungkin akan terjadi, dan itu akan jadikan itu sebagai kesempatan kita untuk ngambil posisi di lebih bawah lagi. Gitu sih, mungkin itu aja sih. Oke, teman-teman jangan lupa ya di follow TikToknya Arvin. Menurut aku sih sangat berguna ya. Dimana Arvin juga aktif banget untuk memproduce konten-konten yang sangat menarik dan cukup memberi insight sih buat dan menghibur juga kadang-kadang sih. Aku juga tiap akhir kayak biasa kamu bikinnya sore ya. Jadi setiap pulang kerja aku udah nyantai-nyantai buka TikTok pasti muncul di FYP aku. Wah, bikin konten yang sangat menarik. Dan aku kadang ngikutin juga sih beberapa tipsnya, terutama yang waktu itu kamu udah bikin yang seasonal yang dari Stockbit itu cukup kepake sih. Kadang aku ngecek juga nih kayak bulan-bulan ini biasa perform apa enggak sih. Follow untuk TikToknya tetap ya namanya sama ya, Arvin Honami ya TikToknya, dan IG atau Instagramnya juga sama ya Vin ya. Ya, sama sih. Oke, mungkin gitu dulu ya kali ya, sampai ketemu minggu depan untuk topik yang berbeda. Thank you banget Vin udah di support dan udah diisi acara hari ini. Banyak sekali insight yang kita belajar hari ini. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Thank you banget.